Oke, Xian Sheng ini tuan atau mister dalam bahasa Inggris. Contohnya, Tuan Komang berarti Komang. Oke, Komang Xian Sheng. Jadi kalau kita bilang Pak Komang atau Tuan Komang, itu bilangnya Komang Xian Sheng. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan misternya itu diletakkan sebelum namanya ya, jadi Mister Komang. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu Komang baru tuannya, jadi Komang Xian Sheng. Kayak gitu. Komang Xian Sheng. Oke, selanjutnya itu ada Tai Tai. Tai Tai. Nah, ini juga nyonya. Nah, nyonya. Sama juga kayak tadi peletakannya contohnya ya, Nyonya Ayu. Nyonya Ayu itu kalau bahasa Mandarin ya harus bilangnya Ayu Tai Tai. Tai Tai. Ayu Tai Tai. Bukan Tai Tai ya, tapi Tai Tai. Oke, coba saya sekali lagi yang dari Xian Sheng sama-sama ya. Xian Sheng. Sekali lagi Xian Sheng. Artinya tuan. Oke, selanjutnya itu ada Tai Tai. Oke, sekali lagi Tai Tai. Oke, artinya oke, lanjut. Terus ada Xiao Jie. Oke, sekali lagi ya. Xiao Jie. Oke, Xiao Jie artinya nona. Oke. Xiao ini dia terdiri dari dua kata ya. Ada Xiao sama Jie. Xiao ini bisa berarti kecil atau muda. Sedangkan Jie ini kakak perempuan atau dalam bahasa Inggris juga bisa dibilang lady. Jadi bisa dibilang ini apa ya? Young lady kalau dalam bahasa Inggris, young lady. Artinya Xiao Jie. Coba sama-sama ya. Xiao Jie. Oke, sekali lagi Xiao Jie. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada Ren. Sekali lagi Ren. Oke, ada dua ya. Ren itu orang. Oke, selanjutnya itu ada Zhongguo. Oke, sekali lagi Zhongguo. Oke, sekali lagi Zhongguo. Apa? Artinya apa? Artinya Cina. Oke, kalau kita mau bilang orang Cina bahasa Mandarinnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau kita mau bilang orang Cina, maka kita harus bilang negaranya dulu, baru orangnya. Namanya dulu atau nama negaranya dulu, baru orangnya. Jadi contohnya orang Cina berarti Zhongguo dulu, baru Ren, Zhongguo Ren. Atau orang Jakarta dulu, baru orang. Ya, Ren. Nah, atau orang Indonesia dalam bahasa Mandarinnya itu atau Indonesia. Nah, tapi biasanya itu yang dipakai itu atau yang simple, yang lebih simpel itu pakainya ini. Jadi kalau orang Indonesia itu bilangnya Indian. Nah, seperti itu. Indian. Oke, lanjut ya. Lanjut kayak ini. Oke, ini. Oke, saya jelaskan dulu dari yang Chongguo. Oke. Chong ini artinya tengah, sedangkan Kuo ini artinya negara. Chong ini kalau Chong saja bisa berarti Cina. Kuo itu artinya negara. Oke, bentar ya. Oke, Chongguo artinya
Oke. Jadi kalau negara Indonesia bahasa Mandarinnya apa? Ini. Ini. Kuo. Ini. Kuo. Ini kuo. Ya, ini kuo. Ini kuo itu artinya negara Indonesia. Oke. Ini artinya negara Indonesia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada lao shi. Oke, sekali lagi. Lao shi. Artinya adalah guru. Oke. Nah, lao ini artinya tua. Lao, kalau lao saja itu artinya tua. Sedangkan shi ini orang yang bijaksana. Orang bijaksana. Jadi kalau kita artikan secara harfiah atau secara apa adanya itu artinya orang tua, lao, orang tua yang bijaksana. Lao, shi, orang tua yang bijaksana. Tapi diartikan adalah guru. Ada juga yang biasa kalau dalam bahasa Mandarin atau film-film actionnya itu bilangnya itu shifu ya, shifu kan? Nah, shifunya itu pakai yang ini. Yang ini, shifu. Nah, dia itu kalau shifunya itu orang apa ya? Bisa dibilang orang yang apa? Master gitu. Nah, oke, lao shi artinya guru ya. Lanjut. Selanjutnya itu ada sui sheng. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3 开始. Sui sheng. Oke, sekali lagi. Sui sheng. Oke, terus. Itulah selanjutnya lao ban. Sekali lagi lao ban. Oke. Lao ban artinya apa? Bos. Oke, lao ban itu artinya bos. Oke, lanjut. Selanjutnya ada jingcha. Jingcha artinya Polisi. Oke, sekali lagi jingcha artinya Polisi. Oke. Polisi. Lanjut. Oke, salah ini. Ada isheng. Oke, sama-sama. Isheng. Artinya Dokter. Oke. Selanjutnya itu ada sabar. Yang ini saja dulu. Oke. Sekarang saya mau coba kalian yang baca ya. Oke. Oke, kalian baca sama-sama ya. Yang pertama ini apa tadi? Wo. Sekali lagi. Wo. Artinya? Saya. Nah, oke, yang ini? Wo. Sekali lagi. Wo. Artinya? Saya. Oke, lanjut. Yang ini? Ni. Oke, ni nada 3 ya. Ni Iya. artinya? Kamu. Artinya? Kamu. Oke. Selanjutnya? Ni. Artinya? Kamu. Oke. Kalau saya tadi bahasa Mandarinnya apa? Wo. Oke, lanjut. Ini dibaca apa? Ta. Sekali lagi. Ta. Oke, artinya? Iya. Iya. Kaki. Lanjut. Yang ini? Artinya? Iya. Perempuan. Oke. Kalau dia laki-laki yang bahasa Mandarinnya apa? Oke, lanjut. Yang ini? Woman. Woman. Artinya? Kita atau kami. Oke. Yang ini apa tadi artinya? Kita atau kami. Kita atau kami. Oke, kalau saya bahasa Mandarinnya apa? Wo. Wo.
Oke, wo artinya? Saya. Saya. Oke, kalau polisi tadi apa bahasa Mandarinnya? Cinta. Cinca. Cinca. Kalau guru bahasa Mandarinnya apa? Lao. Lao si. Lao shi. 老师 Lao shi. Lao Lao shi. Oke, kalau dokter bahasa Mandarinnya? 医生。医生 Yisheng. Fei Chang Hao. Udah hafal ya? Yisheng artinya Dokter. dokter. Kalau pelajar atau siswa? 学生。Cui. Zuesheng. 出生 Zuesheng. 学生。 学 Oke. Kak Arya, halo Kak Arya. Ya. Oke, bahasa Mandarinnya bos. Laupan. Oke, Laopan. Laupan. Oke. Oke, coba kameranya semuanya dibuka dulu. Kameranya dibuka. Oke. Kalau Kak Ayu, halo Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Halo. Kalau saya mau bilang Tuan Guntur, bahasa Mandarinnya apa? Tuan Guntur. Tuan Guntur bahasa Mandarinnya apa? Guntur Xianseng. Apa? Guntur Xianseng. Oke, Guntur Xian Sheng. Oke, Kak Komang. Halo Kak Komang. Ya Kak. Kalau saya mau bilang dia orang Cina. 他是中国人。 Oke, 非常好. Mantap. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Kak Yelvia. Kak Yelvia itu panggilnya Yelvia apa? Sundarti atau gimana? Yulfi Kak. Oke, Yelvi aja ya, sorry. Oke, Kak Yelvi. Kalau mau bilang Nona Rizky. Nona Rizky, bahasa Mandarinnya? Rizky. Mana tadi? Mana ya? Tadi Nona ya? Oke. Nona apa tadi ya Kak? Oke, Kak Rizky, kalau mau bilang Nona Yelvi, bahasa Mandarinnya apa? Yelvi xiao shi. Xiao Jie. Oh, xiao jie ya. Xiao jie. Oke. Terus Kak Wahyu, halo Kak Wahyu. Kak Wahyu. Ya, halo. Oke. Kalau Kak Wahyu, negara Indonesia bahasa Mandarinnya? Ini Ren. Oke, ini Ren. Oke. Selanjutnya. Oke, kalau mau bilang Kak Khairunisa, halo Kak Khairunisa. Iya, halo. Ini panggilan Nisa aja ya? Iya, Nisa. Oke, Kak Nisa. Kak Nisa, kalau bahasa Mandarinnya orang apa ya? Orang Indonesia bahasa Mandarinnya apa? Ini Ren. Oke, ini Ren. Kalau Tuan Arya bahasa Mandarinnya? Arya. Arya apa? Xiaosheng. Xiansheng. Oh, Xiansheng. 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 Oke. Oke, Arya Xiansheng. Oke, kita lanjut ya. Laoshi. Oke, sekarang kita belajar tentang sapaan. Sapaan ya. Oke, sapaan. Yang pertama itu Chao Shang Hao. Chao Shang Hao. Itu Chao Shang Hao artinya selamat Pagi. selamat pagi. Jadi Chao Pagi. Shang Hao itu artinya selamat Pagi. 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 Oke. Chao Shang Hao itu artinya pagi. Jadi kalau Chao Shang Hao biasanya ini yang bentuk yang sopan ya, bilangnya Chao Shang Hao. Terus kalau ada juga yang nggak formal atau yang biasa untuk kayak apa ya, percakapan sehari-hari itu mereka cuma bilang Cao An atau Cao itu juga bisa. Cao hanya Cao saja yang ini. Cao itu artinya sudah pagi. Pagi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Xiao Hao. Xiao Hao. Nah, Xiao Hao artinya Selamat sore. Selamat sore. sore. Oke, Xiao Hao artinya selamat sore. Lanjut. Selanjutnya adalah Wan Shang Hao.
Oke, jadi kalau saya bilang kamu nikah, wan shang hao. Oke, kalau saya bilang wan shang hao, kalian bisa juga bilang wan shang hao. Oke, itu balasannya ya. Wan shang hao. 晚上好，早上好。早上好， Oke, Kak Ayu, xiao hao. Ayo, xiao hao. Xiao hao. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu terima kasih. Bahasa Mandarinnya itu xie xie. 谢谢 Xie xie. Oke, sekali lagi bahasa Mandarin terima kasih apa? Xie xie. 谢谢， Oke, sama-sama. Xie xie. 谢谢， Oke, lanjut. Selanjutnya sama-sama. Tadi kan terima kasih, sekarang sama-sama. Itu bahasa Mandarinnya bu keji. 不不客气， Oke, sekali lagi bu keji. 不客气， Oke, Kak Monica coba baca ini. Kak Monica? Apa? Apa? Oke, apa? Kak Arya bacanya apa tadi? 不客气， Oke, Kak Ayu bacanya apa tadi? Oke, Kak Ayu nggak kedengaran. Kak Guntur. Halo Kak Guntur. Ya, 不 Bahasa 客气， Oke. Kak Peter bacanya apa tadi? 不客气， Oke, bu keji. Bu, nada dua, bu keji. Oke, lanjut. Itu selanjutnya dui bu ji. 对不起， Oke, sekali lagi dui bu ji. 对不起， Oke, artinya maaf ya. Selanjutnya 没关系. 对不起， Oke, sama-sama. 没关系. 美没关 Oke, 关系，没关系. 没关关系，系 Oke, selanjutnya 欢迎.关系，欢迎欢迎. 欢迎， Oke, artinya selamat. datang, datang Selamat datang. Yang ini tadi apa? 欢迎， Yang ini 美关系 artinya? 没关系， Artinya apa? tidak apa-apa， Oke. apa-apa Oke, lanjut. Selanjutnya coba kalian baca dari awal. Dari awal sampai akhir ya. Oke. Coba dibaca dulu. Yang ini apa tadi? 我我 Oh. Wo artinya apa? Oh, saya, saya Yang ini 你 ni, 你 artinya? kamu, kamu Oh. Oke, sekarang saya kamu bilang saja. Saya bilang arti bahasa Indonesianya, kalian bahasa Mandarinnya ya. Iya. Saya bilang bahasa Indonesianya, Oke. kalian bahasa Mandarinnya. Oke. Yang pertama. Oke, kalau mereka bahasa Mandarinnya apa? 他们 tamen, 大面 Taman. 大面 Tamen. 大面 tamen, Tamen. 大面 Oke. Kalau polisi bahasa Mandarinnya? 警察 inca, Cingca. 警察 inca, Oke, cingca. 警察 Cha. Oke. Kalau dokter bahasa Mandarinnya apa? 医生医医生 Iseng. 医生 Iseng. 医医生 Oke. 生 Terus kalau bahasa Mandarinnya Nyonya? 太 了 太 解 太 Tai tai.太太 Oke, sekali lagi. Terus kalau bahasa Mandarinnya orang Cina. 中 中 国 国人 中国 Oke, Chongguoren. Oke. Terus kalau bahasa Mandarinnya guru? 老师 Kalau 老 murid? 师 Kalau murid? 学生 Oke, coba sekarang kalian jangan lihat buku. Bukunya ditutup semuanya. Bukunya ditutup. Oke, sudah. Kalau sudah, coba Sudah. perhatikan. Saya bilang bahasa Indonesianya, kalian,
Sekarang saya bilang bahasa Mandarin ya, kalian bisa sebut bahasa Indonesianya ya. Oke. Baik, Kak. Yang pertama itu Isheng. Bahasa Indonesia apa? Dokter. Dokter. Oke. Sekarang saya mau tanya Kak Monica. Halo Kak Monica. Halo Kak Monica. Mikrofon ya. Oke. Laopan. Dokter. Laopan. Bahasa Mandarinnya, bahasa Indonesia apa? Bos. Ya, Kak Monica jangan lihat buku. Kak Monica bukunya ditutup, matanya kelihatan. jangan gitu. Kelihatan. Kalau kelihatan masih nyontek. Soalnya kan jurus-jurus kayak gitu kan kita kan udah pernah pakai. Jadi kalau mau pakai lagi, sorry ya, sudah ada yang senior. Oke. Selanjutnya, saya mau tanya ke Arya. Halo Kak Arya. Halo. Oke, Kak Arya. Tatapannya selalu di kamera ya, supaya Siap, nggak menimbulkan kecurigaan. Siap. Oke. Oke, selamat pagi. Bahasa Mandarinnya Pak. Bahasa Mandarinnya apa? Selamat pagi. Hao. Oke. Kalau saya bilang xiao hao, bahasa Indonesia apa? Selamat sore. Oke. Kalau saya bilang mei guan xi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Sekarang saya mau minta Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Iya. Oke, Kak Rizky. Tatapannya di sini dong. Oke, Kak Rizky. Kak Rizky, bahasa Mandarinnya kalian? Nimen. Di mana? Nimen. Iya, Nimen. Bukan Niman, tapi Iya, Niman. Nimen. Oke, artinya kalian. Ya. Bentar ya. Nah, terus kalau saya mau bilang, apa ya? Saya mau bilang orang Cina bahasa Mandarinnya apa? Ko. Apa sih tadi? Ya. Ya benar ya, Chongko ya. Chongko. Iya, Chongko apa? Chongko apa? Chongkoren. Oke, Chongko bukan Chongkoren. Bukan Chongkoren ya. Chongkoren. Itu kalau Chongkoren itu orang Indonesia banget. Chongkoren. Oke, kalau R itu bahasa bagaimana cara ucapannya? Ren. Oke. Lidahnya dimat ya. Oke, selanjutnya Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Makan apa itu Kak Wahyu? Ya Kak. Kak Wahyu makan apa itu? Udah lapar kah? Oke, Kak Wahyu. Oke, Kak Wahyu. Kalau saya bilang selamat pagi, selamat hari ini apa? Apa tadi? Amin guys. Oke. Selamat pagi, bahasa Mandarin ini apa? Oke, Kak Ayu bisa bantu Kak Ayu. Kak Ayu bisa bantu apa? Kak Ayu? Kak Ayu suaranya nggak kedengaran? Zhao Sheng Hao. Oke, Cao Sang Hao. Selanjutnya Kak Guntur. Halo Kak Guntur. Iya, Kak. Kak Guntur. Kak Guntur buka kameranya supaya yang cewek-cewek ini bisa lihat muka Kak Guntur tuh gantengnya kayak gimana gitu. Lagi diinfus, Kak. Oh, tifus. Oh, sorry. Ya, tadi ya. Oke, maaf ya. Oke. Kak Guntur. Mudah-mudahan cepat sehat ya Kak Guntur. Iya, Oke, Kak Guntur, kalau saya bilang Cao Sang Hao, bahasa Indonesia apa? Selamat pagi ya tadi ya. Oke, Fei Chang Hao. Kalau kalian bahasa Mandarinnya? Kalian bahasa Mandarinnya apa? Niman ya? Niman. Iya, Niman. Tuh, Fei Chang Hao. Niman. Oke, selanjutnya Kanisa. Oke, Kanisa ya. Oke, Kanisa. Halo Kanisa. Ya, halo. Oke, tatapannya di sini dong. Oke, Kanisa. Kanisa, kalau saya mau bilang orang Indonesia.
Ini kan. Oke, ini Ren. Kalau mau bilang Lao Shi bahasa Indonesia apa? Guru. Oke, Lao Shi artinya guru. Hao. Oke, saya siapa lagi yang belum saya tanya nih? Kak Fitar, halo Kak Fitar. Kak Fitar gimana? Udah ngantuk? Belum. Udah, belum, masih semangat ya. Oke, cayo. Oke, ada yang tahu bahasa Mandarinnya semangat. Bahasa Mandarinnya apa? Iya. Semangat. Bahasa Mandarinnya apa? Cayo. Oke, cayo. Oke. Cayo. Kak Fitar, halo Kak Fitar. Kalau saya mau bilang Nona Ayu, bahasa Mandarinnya apa? Nona Ayu Tai. Ya, Tai. Ayo, kamu dipanggil Tai. Xiao Jie. Xiao Jie. Ayu Xiao Jie, bukan Ayu Tai. Kalau Tai itu untuk orang yang sudah menikah ya. Jadi saya bisa bilang ya. Contohnya saya mau bilang istri saya bisa bilang wo Tai. Nah, itu boleh. Wo Tai. Istri saya. Nah. Oke, selanjutnya Kak Ferry, kalau saya mau bilang lagi gini, siapa ya? Pak Guntur bahasa Mandarinnya apa Pak Guntur? Pak Guntur bahasa Mandarinnya apa? Kak Ferry, Kak Fitar. Kak Fitar? Oke. Masih Kak Fitar. Oke. Gimana tadi apa? Kalau saya mau bilang Pak Guntur atau Tuan Guntur. Bahasa Mandarinnya apa? Guntur Xiansheng. Guntur Xiansheng. Oke, selanjutnya Kak Yelvi. Halo Kak Yelvi. Kak Yelvi sudah makan? Coba lama? Kak Yelvi coba lama? Oke, coba lo. Oke, Kak Yelvi, saya mau tanya Kak Yelvi nih. Kalau kita bahasa Mandarinnya apa? Woman. Oke. Kalau bentuk apa? Tunggalnya apa? Wo. Oke, wow, 非常好. Kalau mau bilang orang Cina bahasa Mandarinnya apa? Tadi ya. Seng ren. Apa? Apa lang? Tadi. Apa? Apa? Chongguoren. Chongguoren. Oke, Chongguoren. Oke, selanjutnya Kak Ayu sudah? Kak Ayu tadi sudah ya? Halo Kak Ayu? Ya. Sudah tadi ya? Sudah ditanya ya? Siapa yang belum ditanya? Oke, Kak Ayu sudah ditanya tadi? Sudah. Lagi boleh. Oke, sudah ya. Oke, semuanya sudah ditanya kan? Atau masih ada yang belum ditanya nih? Sudah. Oke, Kak Arya sudah. Oke, sekarang Kak Rizky sudah? Belum ya? Sudah. Atau sudah? Sudah tadi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke grammar. Cara penyusunannya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang penggunaan she ya. Nah, she ini itu hampir sama penggunaannya dalam penggunaannya itu di bahasa Inggris itu to be. Penggunaan to be ya. Tapi untuk yang she ini dia hanya untuk menghubungkan subjek dengan kata benda. Bukan subjek dengan kata sifat. Oke, kata benda setelah itu kita akan pelajari dengan kata sifat. Oke, jadi she itu arti dia bisa diartikan adalah, tapi bisa juga tidak diartikan. Oke, jadi rumusnya itu subjek plus ini sininya tadi baca she yang ini she plus kata benda. Oke, contoh ya. 我是学生，我是
sheng. Artinya saya adalah seorang murid. Murid. Jadi nggak boleh dibilang wo sheng, itu salah. Harusnya ada she. Jadi wo shi sheng. Atau kalau saya mau bilang saya adalah orang Cina, wo shi Chongguoren. Nah, gitu. Atau saya mau bilang saya adalah Nisa, wo shi Nisa. Nah, gitu. Atau saya mau bilang saya adalah Nyonya Ayu, wo shi Ayu Tai Tai. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, yang B ya. Yang B itu ta shi hu shi. Ta shi hu shi. Oke, ta itu artinya apa? Iya. Ada yang tahu? Dia ya. Iya. Shi itu adalah hu shi. Hu shi itu artinya perawat. Jadi ta shi hu shi. Dia adalah seorang perawat. Oke. Selanjutnya itu penggunaan partikel te. Nah, te ini menunjukkan kepemilikan. Contoh, buku saya, 我的书. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak my book is my book. Oke. Jadi rumusnya itu kata benda satu, setelah itu plus te, plus kata benda dua, atau yang kata benda satu ini adalah pemilik, sedangkan kata benda dua ini kata benda yang dimiliki. Jadi contoh yang pertama itu kayak 我的老师, 我的老师, artinya guru saya. Atau istri saya, 我的太太, 我的太太. Oke, juga bisa. Atau bisa juga bilang, selanjutnya itu yang B, itu bilang 你的手机, 你的手机. Oke, 手机 itu artinya HP. Jadi 你的手机 handphone kamu, atau handphone kamu ya. Oke, selanjutnya sebelum saya lanjut ke nomor 3, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, belum ya. Oke, belum, semuanya belum. Sampai sini sudah paham tentang penggunaan she dan te. Penggunaan she dan te sudah dipahami ya? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Itu bentuk interrogatifnya atau bentuk negatif apa? Bentuk tanya. Bentuk tanya ya. Oke. Tapi sebelum masuk di bentuk tanya, penggunaan she, saya mau masuk dalam bentuk negatifnya dulu. Oke, kita belum bahas bentuk negatifnya ya. Oke, bentuk negatifnya kalau penggunaan she atau saya mau bilang saya bukan murid atau saya bukan perawat, maka kita tinggal tambahkan pu saja. Yang kemarin dipelajari itu pu. Tambahkan pu. Jadi 我不是学生. Nah, itu tambahkan pu. Pu itu artinya tidak atau bukan. Oke. Pu itu artinya tidak atau bukan ya. Pu. Oke, itu contoh 我不是学生, 我不是学生. Artinya saya bukan murid. Seorang murid. Nah, saya bukan murid atau saya bukanlah seorang murid. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya itu bentuk tanya ya, bentuk tanya dari penggunaan she. Oke, dalam bentuk interrogatifnya kita hanya tambahkan ma saja. Nah, ma itu artinya apakah. Nah, bentuk ma di sini itu dalam bahasa Inggrisnya itu hanya kayak tanya
jawabannya itu hanya tidak, iya atau tidak. Jawabannya itu iya atau tidak gitu. Nah, itu kayak dalam bahasa Inggris, contohnya ya, saya adalah seorang guru. Saya adalah seorang murid. Bahasa Inggrisnya I'm student. Atau dia adalah seorang murid. Apa ya? He is student. Nah, bentuk tanyanya kita tinggal balik, is he student? Apakah dia seorang murid? Maka jawabannya kalau iya berarti bilangnya apa? Yes. Sure. He is. Oke, dalam bahasa Mandarin kalau saya tanya, Arya shi sue sheng ma? Arya shi sue sheng ma? Kalau jawabannya iya, maka tinggal bilang shi. Oke. Sure. Kita masuk di contoh ya. Contoh. 你是他的弟弟吗? 你是他的弟弟吗? Oke, titi itu artinya adik laki-laki. Titi itu adik laki-laki ya. Jadi, 你是他的弟弟吗? Artinya, apakah kamu adalah adiknya? Apakah kamu adalah adiknya? Oke. Selanjutnya, contoh nomor 2. 他是美国人吗? 美国人吗? Oke. 他是美国人吗? Artinya 美国itu artinya Amerika atau negara Amerika. Amerika ya, 美国 itu Amerika. Oke. 他是美国人吗? Apakah dia adalah orang Amerika? Oke. Jadi dalam bahasa Mandarin nama-nama negara itu mereka punya namanya sendiri gitu. Tidak sama kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan Indonesia itu masih ada bunyi-bunyi Indonesia gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu hampir semuanya itu diganti. Meikoren, yang kita kenal Cina saja, yang bisa kita panggil Cina, itu diganti jadi Chongguo. Kecuali Taiwan. Nah, Taiwan itu tetap Taiwan seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kak mau nanya. Silakan. Untuk tulisan negatif D, T itu benda itu ditambah pu dulu. Bentuk negatifnya ya? Halo. Bentuk negatif kepemilikan. Oke, itu ya. pu dulu atau te dulu? Contohnya, dia bukan adik saya ya. Te tadi ya. Bentuk negatif dari te. Oke, bentuk negatif dari te. Ini kan dia hanya menandakan kepemilikan ya. Jadi ini kayak seperti hanya belum kalimat utuh. Ini bukan kalimat utuh. Kalimat utuh itu harus ada subjek, predikat sama objek. Nah, predikat sama objek. Nah, ini bentuk negatifnya tidak ada bentuk negatifnya. Kecuali dia dalam bentuk kalimat lengkap. Ada subjek, terus predikat sama objek. Contohnya itu kayak di sini. Kayak di sini. Ni shi ta de di di ma. Nah, ini kan ada subjek, terus plus se. Nah, predikat plus titi. Titi ini sebagai tate titi itu sebagai objek. Jadi ini satu. Tate titi artinya jadi satu ya. Maksudnya dia kalau dalam penyusunan kalimat SPOK, dia itu jadi subjek atau objek. Nah gitu. Dia bukan dalam satu kalimat gitu. Maksudnya dia bukan artinya dia belum jadi sebuah kalimat yang lengkap. Atau kalau kalimat itu kan subjek sama verb saja atau subjek sama predikat itu sudah bisa disebut kalimat. Atau kalimat lengkapnya itu kan ada subjek, predikat sama objek, SPOK itu kan. Nanti kita pelajari lagi tentang SPOK. Tapi kalau yang cuma te saja itu belum lengkap. Jadi belum bisa dikatakan atau belum bisa dibuat kalimat negatifnya. Kecuali dia dalam bentuk yang komplit seperti ini, ada subjek,
terus predikat sama objeknya. Ini objek. Titi. Jadi, ni shi ta de titi ma. Kalau kalimat positif negatifnya, ni bu shi ta de titi ma. Tinggal ditambahkan pu saja sebelum predikat. Pu. Nah, pu. Pu shi. Nah, itu baru ada bentuk negatifnya. Tapi kalau cuma ta de titi, itu tidak ada bentuk negatifnya. Oke, bisa dipahami? Kalau mau bilang kan buku saya gimana? Kenapa? Tadi kan kepemilikan contohnya guru saya. Kalau bilang guru saya berarti bukan guru saya. Iya, berarti ada subjek. Berarti dia bukan guru saya. Ta bu shi 我的老师 他不是我的老师. Nah, itu harus ada subjek, predikat sama objeknya. Objeknya itu 我的老师. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, ada lagi yang mau ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Kak Monica, ada yang ditanyakan? Saya, Kak. cukup Pak. Oke. Silakan, siapa? Saya, Kak. Komang. Oke, Kak Komang. Oke, silakan Kak Komang. Kak, kalau nanti untuk grammar, untuk menyatakan keterangan tempat, dibahasnya di mana, Kak? Ya, nanti kita akan bahas di bentuk SPOK. Nanti ada setelah kita akan bahas pelan-pelan ya. Jadi nggak bahas sekaligus di sini. Nanti kalian juga, artinya kalian harus, kan di sini kan ada kita hafal vocab juga sama cara penyusunannya gitu. Jadi ada vocabnya, ada cara penyusunannya gitu. Nanti kalian setelah hafal vocab harus belajar untuk menyusun kalimatnya gitu. Bukan hanya menghafal vocab, tapi harus belajar menyusunnya jadi sebuah kalimat. Kayak gitu. Nanti kita akan belajar juga tentang SPOK, itu ya subjek, predikat, objek. Nah, terus keterangan ya. Itu keterangan. Oke. Ada lagi? Ya. Kak Fitar mungkin? Kak Fitar? Ya, belum. Oke, belum ya. Jadi sampai di sini sudah tidak ada pertanyaan. Kakak. Siapa? Kak Komang? Ya, saya, Kak. Ada lagi? Ya, silakan Kak Komang. Kak, untuk penggunaannya Kak, sini kan ada sore, xiaohao. Kalau misalkan siang kan ada chongwuhao. Itu cara bedakannya bagaimana, Kak? Maksudnya penggunaannya. Oke, jadi gini ya, ada jam-jam tertentu yang kita penggunaannya dari jam berapa sampai jam berapa. Itu nanti juga akan dibahas, ada babnya tentang keterangan waktu. Kita akan bahas juga tentang itu. Nah, untuk saya bahas tentang pagi, sore, sama ini ya saja ya, malam. Oke, kalau caosang itu biasanya itu dari jam 7, kalau misalnya jam 7 pagi sampai jam 11 itu. Jam 11. Nanti setelah itu jam 12 sampai jam berapa itu pakainya cong. Nah, cong itu artinya siang. Nah, setelah itu baru jam 2 sampai jam 3 ya. Jam berapa itu nanti jam 2 sampai jam berapa ya? Bentar ya. Aku lupa dari jam 2 sampai jam berapa nih. Bentar ya. Oke. Ini ya. Untuk caosang itu ternyata dari jam 5 sampai jam 10. Cong. Nah, setelah itu dari congwu itu dari jam 11 sampai jam 2. Setelah itu yang sore xiao itu dari jam 3 sampai jam 4. Dari jam 3 sampai jam 4. Selanjutnya itu wansang. Wansang itu malam dari jam 5 sampai jam 11 malam.
Dari jam 5 sampai jam 11 malam. Terus panye itu dari jam 12 sampai jam 2 malam. Terus Lingchen itu subuh dari jam 3 sampai jam 4. Oke, itu. Tapi nanti kita akan bahas tentang bab itu juga di pertemuan nanti ke-12. Oh ya, baik Kak. Nah, kita akan bahas lebih rinci lagi tentang penggunaan waktu yang itu, tapi sekedar gambaran saja itu untuk kalian. Nah, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Ada lagi? Belum. Oke, nggak ada ya? Hmm. Nggak ada. Oke, kalau Menyusul, nggak ada itu PR kalian harus buat kalimat dari vocab-vocab yang sudah dipelajari ini. Dari vocab-vocab yang sudah dipelajari dengan rumus yang barusan kita pelajari. Boleh pakai kalimat yang lain. Jadi rumus tadi hanya membantu kalian untuk menyusun kalimat. Tapi kalau kalian menggunakan grammar lain itu boleh, silakan. Yang penting kalian buat kalimat. Oke, kalimatnya itu kalian harus buat berapa ya? 1. Ini berapa ya? 10. Oke. Maksimal, bukan maksimal ya. Minimal. Minimalnya itu 10 kalimat, 10 vocab. Ada 10 vocab. Di antara yang sudah kita pelajari itu 10 vocab itu harus dibuat kalimat. Jadi dari satu vocab itu jadi sebuah kalimat. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti untuk pengumpulannya atau di voice note aja. Ketika selesai nanti kalian voice note aja terus dikirim ke aku. Oke? Tulisannya enggak, Kak? Gak usah. Nanti besok kalau tulisannya itu nanti ada. Besok itu kalau nggak salah. Kalau besok baru aku kirim yang belajar untuk tulisan menulis lagi. Siap. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Oke, Kak Fitar gimana? Aman, Kak Fitar? Aman. Udah makan? Sudah. Kak siapa tadi? Aduh, aku lupa namanya. Kak siapa tadi ya? Oke, Kak Wahyu gimana? Udah selesai makan? Nanti Kak. Oke, Kak Wahyu sudah selesai makan ya. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, 如果没有问题的话，我们下课见，我们祈祷一下。Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? 谢谢。不客气。谢谢。谢谢。谢谢。